Malam. Malam, Di. Malam, Tante Nuning, Kak Chen, dan Sharon. Selamat malam ya. Pada malam hari ini kita mau review pelajaran dari pagi di DBS. Dan kita review ini kita akan bagi dua, pagi dan malam. Jadi kita akan review kira-kira sampai... tunggu ya, kita mau lihat dulu sampai mana. Oh, sampai hari Sabat yang benefit untuk manusia itu ya. Sampai situ aja, oke? Jadi mari kita listen sama-sama. Kita akan minta partisipasi dari semua yang ada juga untuk kita bisa listen sama-sama pada malam hari ini sebelum kita istirahat ya. Dan kita akan lanjutkan besok pagi. Oke? Mari kita lihat pertanyaan yang udah ada tadi yang kita diskusikan, kita ulang lagi. Bisakah Adam memelihara hari Sabat hari ke-6 bukan hari ke-7. Oke. Kita mau tanya ya sama Opa Johan. Opa Johan bisa nggak tadi sesuai yang tadi, bisa atau nggak? Tidak bisa. Bagaimana dengan Sharon? Bisa nggak Sharon? Kalau hari ke-6 pelihara hari Sabat. Bagaimana dengan Kak Chen? Bisa Kak Chen? Tidak, Chen. Ya. Tante Nuning bisa nggak? Nggak bisa, Di. Oke. Mama? Nggak bisa. Itin? Tidak bisa, Muksen. Kokore? Tadi udah dengar nggak bisa. Jawabannya tidak bisa ya? Ya. Nah, sekarang mari kita lihat kenapa. Kenapa dari sisi Adam dan Hawanya tidak bisa pelihara hari Sabat hari ke-6. Oke? Kalau kenapa hari Sabat nggak bisa pelihara hari ke-6? Jawaban Kak Chen apa? Jadi kita fokusnya di hari ke-6 ya. Kenapa nggak bisa pelihara hari ke-6? Masih hari pekerjaan, kan, Chen? Hari pekerjaan. Bagaimana dengan ada lagi Kak Chen? Silakan. Ya, Chen, sudah sampai situ. Oke, thank you ya Kak Chen. Oke, bagaimana dengan Opa Johan? Kenapa dari sisi Adam dan Hawa nggak bisa pelihara hari Sabat hari ke-6? Ya, Chen, seperti pekerjaan, walaupun masih ada satu hal juga yang sudah belum minggu Apakah yang lain dengar suara Opa Johan putus-putus atau dia di mute aja ya? Bagaimana Kak? Putus, Di. Nggak jelas. ini sebenarnya tadi reasonnya adalah hari yang ke-6 itu salah satu dari proses minggu penciptaan. Oh, kata Opa tadi hari ke-6 itu salah satu proses dari minggu penciptaan ya. Oke. Oke, bagaimana Tante Nuni?
Di hari ke-6, Tuhan baru ciptakan Adam dan Hawa. Baru menciptakan Adam dan Hawa. Jadi dan hari Sabat belum ada. Jadi Adam dan Hawa belum bisa pelihara hari Sabat hari ke-6. Hari Sabat pokoknya belum ada hari Sabat lah. Belum bisa pelihara. Oke. Jadi kalau misalnya kenapa Tante Nuning bilang nggak bisa pelihara hari Sabat, kenapa belum ada hari Sabat ke hari ke-6, Tante Nuning? Itu pertanyaannya. Kan di hari ke-6 itu Tuhan masih hari penciptaan. Oke, terima kasih Tante Nuning. Bagaimana dengan Itin? Ya, kalau izin percobaan bisa pelihara Sabat hari ke-6 karena yang tadi dapat tadi itu sekali pelihara hari Sabat dia punya hari mesti benar juga bukan apa kayak gitu dong dia punya menuju jadi dia kalau hari ke-6 itu nggak bisa terus-menerus pelihara hari Sabat karena harus hari setuannya. Jadi Itin bilang hari setelahnya baru bisa pelihara hari Sabat gitu. Oke, Mama? Belum bisa ya. Kenapa? Kenapa nggak bisa, Mama? Hari kerja. Kerja, oke. Sayang? Belum lewat hari Sabat. Belum lewat hari Sabat maksudnya? Kan mereka baru diciptakan, Mbak. Jadi fokus di hari ke-6-nya aja boleh? Iya, hari ke-6 mereka diciptakan. Kenapa mereka belum bisa pelihara hari Sabat, Om? Hari ke-6-nya fokus di hari ke-6? Karena mereka belum tahu lah kita. Nggak bisa jawab. Oke, bagaimana Tante Esther? Halo, ya Gedi, selamat sore. Mau ngikutin dulu ya baru sampai. Oh iya, oke Tante Esther. Oke. Iya, terima kasih. Jadi, kenapa kalau di sisi Adam dan Hawanya nggak bisa pelihara hari Sabat hari ke-6, kalau dari konteks hari ke-6-nya aja, apakah karena hari ke-6 itu masih hari bekerja, betul? Iya, Gedi. Hari bekerja kan? Jadi waktu hari ke-6 belum bisa pelihara hari Sabat karena hari ke-6 masih bekerja, betul? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hari Sabat sudah bisa dipelihara oleh Adam dan Hawa hari ke-7? Itu pertanyaannya. Silakan yang di Pengertiannya ini di hari ke-7 yang pertama ya, Di? ya. Apakah hari Sabat sudah bisa dibelikan? Dibilang hari ke-6 nggak bisa. Oh, berarti hari ke-7 kan bisa, Mbak Ning? Nah, apakah Ya. bisa? Mbak Ning jawabannya apa? Di sini juga belum bisa, Di. Bisa. Kalau Kak Chen? Sudah bisa, Cek. Sudah bisa, Kak? Kak Chen sudah. Coba kita mau reason dulu. Oh, oke. Tadi balik ke Kak Chen ya. Oh, Pak Johan? Sudah bisa ya? Sekarang nggak? Agak putus. Ingatnya. Iya, putus. Iya. Jadi gini, yang tadi nyambung bahwa hari ke-6 belum hari Sabat, karena itu masih minggu penciptaan. Kedengaran? Halo? Bisa sekarang. Juga hari ke-7 yang ditanyakan ini juga masih dalam proses minggu penciptaan. Oke, jadi jawaban Jadi Opa bisa ya, Pak? sama. Jadi
sama hari 7. Jadi belum bisa juga ya Opa jawabannya? Gimana? Jawaban Opa belum bisa juga dipelihara ya hari ke-7-nya ya? Belum bisa karena masih minggu penciptaan proses sih. Oke, terima kasih Opa. Alasannya aku nanya nanti habis ini ya Opa. Oke, thank you Opa Johan. Mama? Belum bisa. Belum bisa. Itin? Berdasarkan Itin punya jawaban tadi, katanya hari ke-7-nya bisa pelihara, Itin? Oh, karena itu kayak pikir begini, Ce. Gimana? Nanti ada punya penjelasan sama ini tadi begitu. Jadi setelah hari ke-7 itu maksudnya pun itu bukan langsung pas setelah hari ke-7. Oke. Ya. Thank you, Itin. Kokore? Bisa. Bisa? Oke, Kak Chen? Ya, Cek. Kita bisa ya? Iya, bisa. Bisa ya? Oke. Opa Johan? Tante Esther apakah masih mau ikuti dulu ya, Tante Esther? Kalau udah bisa jawab, bilang aja Tante Esther, biar jadi bisa tanya. Iya, Gedi. Iya. Ngikutin dulu ya. Makasih. Jadi apakah hari Sabat sudah bisa dipelihara oleh Adam dan Hawa hari ke-7? Jawabannya adalah belum bisa ya. Oke. Kita mau tanya kenapa. Ya. Kenapa? Coba alasan yang paling pertamanya dulu kenapa? Alasan paling pertama dulu, oke? Alasan paling pertama. Kita buka dulu kejadiannya. Oke. Jadi, hari ke-7 ini, yang hari ke-7 setelah 6 hari penciptaan, apakah itu hari Sabat yang kudus? Itu pertanyaannya. Bisa? Apakah bisa mengerti semua? Ini lagi mau menuju di jawabannya, Ce. Iya. Ini pertanyaannya. Hari ke-7 setelah 6 hari penciptaan, apakah itu hari Sabat yang kudus? Jawabannya iya atau tidak aja ya. Bagaimana? Kak Chen, iya atau tidak? Hari ke-7. Iya, Cek. Ya. Mbak Ning? Iya atau tidak? Hari ke-7 setelah 6 hari penciptaan, apakah itu hari Sabat yang kudus? Opa Johan? Sorry, belum buka mic. Ya, nggak apa-apa. Di Hari Sabat yang kudus? Tante punya jawaban kalau ini pertanyaannya begini, belum tahu di. Belum tahu, oke. Kali di kurun waktu Iya. hari seperti itu. Oke, kasih Mbak. Ya. Opa Johan Ya. apa? Tidak. Ya. Atau belum? Belum, oke. Mama? Belum. Itin? Belum nih, Cen. Kokore? Sudah. Sudah. Oke. Belum bisa, Gedi. Tidak bisa. Bisa, oke, tidak bisa. Terima kasih, Tante Esther. Kak Chen tadi ditanya ya, Kak Chen? Iya, kita jawab bisa, Cek. Oke, thank you ya. Oke, mari kita lihat ya. Kejadian dulu. Demikianlah Tuhan selesai menjadikan langit dan bumi. Ini 6 hari penciptaan selesai kan?
Setuju ayat 1? Apakah setuju? Ayat 1, 6 hari penciptaan selesai. Bagaimana yang di Zoom? Ya, penciptaan selesai. Penciptaan hari 1 sampai 6. Oke, 6 hari penciptaan selesai ya, ayat 2. Dan hari ke-7, Tuhan menyelesaikan pekerjaan yang telah dia buat. Atau 6 hari kan? Jadi, hari ke-7 itu selesai bekerja 6 hari. Betul? Ya. Buat apa? Buat apa hari ke-7? Tuhan buat apa hari ke-7? Mbak Ning? Berhenti, rest. Kak Chen setuju jawabannya rest? Opa Johan setuju? Setuju? Iya, Cek. Oke. Setuju. Setuju. Mama setuju, Ma? Tuhan buat hari ke-7 apa? Hari ke-7 buat apa, Tuhan? Sesuai konteks, Mama. Lihat ini, ayat 2. Tuhan bikin apa hari ke-7 setelah selesai hari bekerja 6 hari? Setuju, rest, Mama? Rest. Istirahat, ya. Dan Tuhan nggak cuman rest aja, tetapi apa? Baik. Blessed dan apa? Memberkati dan menyucikan, sanctify. Tuhan blessed and sanctified. Nah. Apakah blessed dan sanctify ini yang menjadikan hari itu kudus? Setuju? Ya. Iya, setuju. Setuju. Jadi, Iya. Oke, pertanyaannya. Tuhan bisa berkati karena, betul? Jadi Tuhan berkati karena dia sudah apa? rested. Rested. Oke. Jadi kalau karena ini ada sebab dan akibat kan? Iya. Oke, jadi kita mau tulis nih. Karena menunjukkan sebab dan akibat. Oke? Oke, kita mau tanya dulu. Kak Chen, apa sebabnya, apa akibat Kak Chen? Sebabnya mana, akibat mana? Sebabnya itu Tuhan sudah selesaikan. Ya, jadi kata-katanya yang di bold aja Kak Chen, pakai kata-kata yang di bold, yang disebabnya yang mana? Tuhan rest itu apa sebab? Kak Chen, ini gini ya, restnya sebab ya. Akibatnya? Akibatnya Tuhan bless ya. Bless and Kokorai setuju ini. Terima kasih Kak Chen. Kokorai setuju? Bagaimana? Semua yang di Zoom, Opa Johan setuju apa? Jawaban Kak Chen dan Kokorai? Setuju. 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 Jadi. Tante Esa setuju, Mbak Ning setuju? Itin Mama setuju? Setuju. Oke. Jadi artinya di sini kalau misalnya hari ke-7 Tuhan rest, ini adalah sebab, akibatnya adalah Tuhan berkati, kan?
Ini kan? Dan apakah waktu Tuhan rest? Artinya, apakah waktu Tuhan rest harinya sudah kudus? Pertanyaannya itu, Say, apakah waktu rest harinya sudah kudus? Belum. Apa Mbak Ning? Restnya belum selesai, jadi belum kudus. Belum. Kak Jen, waktu Tuhan rest, harinya sudah kudus, Kak Jen, hari ke-7? Belum, Ceh. Kokorei? Sudah? Berarti kamu nggak setuju sebab akibat dong, Say? Di setelah selesai rest, Tuhan berkati kan, Di. Ah, Kalau itu diberkati artinya sudah kudus dong. kalau waktu Tuhan rest di sini, apakah harinya kudus? Belum. Belum. Belum, oke. Setelah selesai rest, baru. Tuhan berkati kan? Apakah Tuhan berkatinya ini gara-gara ini yang menyebabkan hari itu kudus, betul? Ya. Jadi nanti diberkatinya setelah mau tutup sabat gitu. Jadi, apakah waktu rest Tuhan memberkati? Apakah itu? Setelahnya ya. Setelah selesai sabat. Jadi waktu rest nggak memberkati langsung secara bersamaan kan? Jadi Tuhan Iya. rest. Oh, gini, Di. Nah, gimana Di, Mbak? tadi setiap detik Tuhan memberkati, setiap detik dia istirahat itu ya? Bukan gitu. Bukan. Gambar ya. Ini gambar. Oh iya, makasih. Oke, mari kita lihat ya. Kan ke sini. Ke sini. Enam hari. Seven day ya. Ini ada 2 tipe 7 day deh. Jadi, kalau 7 day-nya di sini, yang pertama, sebab akibatnya gini kan? Gara-gara rest, betul? Di sini, Tuhan selesai rest, satu hari. Tuhan berkati kan? Memberkati, ya. Atau, misalnya, restnya baru segini. Ya, waktu rest langsung berkati juga, yang mana? Belum. Artinya kalau rest berkati, artinya setengah dari ini sudah holy dong. Belum. Jadi sampai ke ujung dulu baru diberkati. Dan kalau begini, rest berkati, pas rest berkati, apakah di sini ada holy dan unholy-nya? Betul nggak? Ya. Iya. Kita nggak masuk akal kan, Om Stardi? Opa Johan? Iya. Nggak masuk akal. Jadi pas rest berkati, artinya ada yang nggak diresin dalam satu hari itu, ada yang nggak, ada yang holy, ada yang nggak unholy. Itu dia. Ya. Jadi yang dilakukan Tuhan pada 7 hari ini nggak holy, betul? Dalam waktu rest dia nggak holy, ya kan? Dan waktu Tuhan berkati itu yang menjadikan hari itu jadi apa? Holy. Holy. Jadi harus rest dulu sampai ujung. Waktu Tuhan berkati hari ke-7 itu jadi holy. Bukan ketika rest jadi holy, bukan ya? Bukan waktu rest gitu ya. Nah, bisa tapi sampai selesai.
Betul. Oke, siapa? Idin mau coba ulang? Nah, ini Mici awal permulaan sahabat sekali kamu Mici. Awal permulaan sahabat. Saya bisa ngerti ini, saya. Sebab akibat, ini kan sebabnya kan? Sebabnya, akibatnya Tuhan berkati, betul? Ya, ini cuma khusus berlaku kejadian 2 kan? Iya, kejadian 2 saja. Hari pertama. Ya, jadi Yang pertama, sahabat pertama kali, atau bukan sahabat pertama kali, hari ke-7 pertama, betul? Hari ke-7, terus habis itu ketika diberkati, jadilah itu hari sabat, kan? Bisa semua? Jadi ini karena sebab Tuhan dan ada akibatnya, 7 day jadi holy atau hari sabat, betul? Bagaimana? Iya. Bagaimana Kak Chen? Kak Chen boleh ulang itu Kak Chen? Satu kali Kak Chen. Yang penjelasan barusan ya. Ya, boleh Kak Chen. Silakan. Jadi 6 hari kerja kan, terus ada 7 hari kan ini digambar. Dan yang dibilang kalau bisa dengar? Bisa Kak. Oh ya, oke. Jadi yang kita mau lihat yang mana kan di sini? Dari sebab akibatnya yang kita tahu kan ada karena ada rest, makanya kan Tuhan berkati kan? Berkati. Artinya kalau Tuhan masih rest itu apakah harinya sudah holy? Nah, pertanyaannya apakah holy itu ketika rest dan holy itu bersamaan. Jadi misalkan satu hari itu di jam pertama holy karena Tuhan sudah rest, tapi ada unholy-nya di jam kedua karena belum itu enggak sesuai kan? Bisa Kak Chen. Itu jadi bisa kan begitu. Jadi iya. Jadi enggak bisa ada unholy dan holy. Jadi lebih masuk akal kalau kita pakai yang di atas kan, satu hari ketika Tuhan rest, di ujungnya setelah selesai itu Tuhan berkati, artinya di situ sudah semua kan. Jadi di situ dibilang holy hari itu. Oke. Mantap Kak Chen, terima kasih ya. Thank you. Jadi, Om Sutardi, kata-kata apa yang dari Kejadian 2 ayat 3 yang menunjukkan bahwa hari ketujuhnya diberkati gara-gara rest. Kata-kata apa? Kata di Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 3, kata apa yang menunjukkan bahwa hari ketujuh itu diberkati karena Tuhan rest. Kata-kata apa? Kata apa? Sorry. Ini berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Jadi. Oke, berhenti dari segala penciptaan ya. Terima kasih. Bagaimana Tante Nuning? Kata apa yang bisa membuat Mbak Nuning bisa mengerti bahwa hari ketujuh itu bisa kudus gara-gara Tuhan rest? Kata apa? Thank you, Yud. Opa Johan, sekalian menunggu. Tante Esther apa Tante Esther? Sama kayak Om Stardi? Yang bisa jadi kudus gitu, Gedi. Jadi kata apa yang sangatlah penting di Kejadian 2 ayat 3 yang membuat kita bisa ambil kesimpulan bahwa hari ketujuh ini bisa kudus karena Tuhan berkati kan? Dan itu diakibatkan karena Tuhan rest. Kata because itu ya, Di. Nah, kata because. Kalau Tante Esther apa? Halo?
Tante Oh, Esther? tadi putus ya? Iya, nggak kedengaran, belum kedengaran Tante Esther. Karena Silakan. tadi putus, iya. Kata-kata ini, berhenti, Berhenti, oke. rested from all his work which God created. Thank you, Tante Berhenti Esther. dari segala pekerjaannya, Sama kayak Om. penciptaan. Iya, iya. Thank you. Bagaimana Opa Johan? Sama Gedi, Berhenti sama dan dengan iya Sutardi, iya itu loh terima kasih. kata-kata yang memprove itu ya. Oke. Terima kasih. Kak Jen? Kalau kita karena kata because ya, Cek. Kaos. Kalau Mama? Kaos. Itin? Mungkin because. Kaos. Oke. Oke. Kata apa atau kata-kata apa yang membuat kita bisa mengerti bahwa ketika Tuhan berkati yang warna hitam, itu karena Tuhan sudah rest yang warna kuning. Apakah gara-gara ada kata apanya, Tante Esther, di tengah-tengahnya antara yang hitam dan kuning? Ya, ada because ya. Apakah gara-gara kata because yang dulu Mbak Ning dan Gedi nggak baca, jadi nggak ngerti? Apakah kata-kata ini bisa menunjukkan gara-gara rest bisa ada Tuhan berkati hari ke-7 itu, Tante Esther? Iya, karena ada kata because ini ya. Nah, Tante Esther bisa lihat itu. Jadi kata because ini penting sekali untuk kita mengerti sebab dan akibat. Iya. Opa Johan bagaimana sama Tante Eli? Sama Oma Eli? Bisa mengerti itu? Mengerti, tapi tadi jawaban adalah yang kuning itu. Ya, memang because ada sambungannya dengan yang kuning. Jadi ya masih kita merefer ke yang kuning. Jadi apakah Opa bisa mengerti pertanyaannya, kata-kata apa yang sangat penting supaya jadi kita bisa mengerti, oh ini bisa diberkati karena rest, karena kata because kan Opa? Betul. Nah, kata atau kata-kata ya. Oke, because. Katanya because kan, yang benar kata kan, karena satu kata penting sekali di Kejadian 2 ayat 3 yang membuat kita bisa mengerti bahwa gara-gara akibatnya diberkati itu karena Tuhan rest. Betul Om Stan? Ya, Gedi. Jadi, sekarang mari kita lihat. Sekarang, kalau tadi kita tahu Om Sutardi yang benar sebab akibatnya, boleh ulang apa yang benar? Sebab yang benar, sebab ada rest, maka akibatnya bisa diberkati. Oke, terima kasih. Sekarang kita balik, ya. Sebab akibat yang salah. Tante Esther coba bilang sebab akibat yang salah. Sebab akibat yang salah. Sebab akibat yang salah. Hanya itu, Gedi. Ya, kalau yang benar kan sebab ada rest, akibatnya Tuhan berkati. Kalau yang salah bagaimana Tante Esther? Dibalik aja. Sebab akibat yang salah, Tuhan tidak memberkati ya. Oke, coba ya Tante Esther, misalnya ya, contohnya. Sebab yang benar contoh gini. Sebab saya lapar, betul? Ya. Akibatnya saya makan, betul Tante Esther? Iya.
Jadi kalau yang salah tinggal diputar kan? Artinya Iya. sebab salahnya adalah sebab saya makan, akibatnya saya lapar. Betul? Tante Esther tinggal diputar toh? Iya. Coba putar yang benar ini jadi yang salah. Boleh? Iya. Mbak Tante Esther. Sebab akibatnya Tuhan memberkati Sebab Tuhan karena memberkati. ada rest. Akibatnya ada rest. Oke, mantap. Begini kan? Yang salah kan? Oke. Iya, yang salah. Tanya sekarang. Kapan restnya kalau konsepnya memakai sebab akibat yang salah? Bisa tahu pertanyaannya? Kapan restnya kalau konsepnya memakai sebab akibat yang salah? Apakah bisa tahu pertanyaannya? Bisa ya? Oke. Tolong dipikirkan 30 detik dulu. Pikir baik-baik. Habis itu saya tanya satu-satu ya. Kasih waktu 30 detik. Dari sekarang. Di, sorry, bukain pintu hijau. Kenapa, Di? Oh iya. Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya gini. Tadi kan ada sebab akibat yang salah dan benar kan, Tante Nuni? Ya. Kalau yang salah, sebab Tuhan berkati, akibatnya ada rest, betul? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan restnya? Kalau konsepnya memakai sebab akibat yang salah. Boleh? Oke. Terima kasih, Tante Nuni. Ya, makasih, Di. Kita mulai tanya ya. Kita mau tanya sama Kak Chen. Oh, siapa duluan? Om Sutardi duluan? Atau Opa Johan duluan? Silakan. Iya, Gedi. Ya, Opa, silakan. Kalau yang dibalik ini berarti diberkati dulu hari yang ke-7, baru berhenti pada hari yang ke-8. Oke, Opa hari ke-8 ya, Opa? Iya. Restnya hari yang ke-8. Thank you, Opa Johan. Bagaimana dengan Cihideng, Tante Esther, dan Sutardi? Apakah setuju dengan Opa Johan? Iya, Ge. Oke, setuju. Terima kasih, Om Sutardi. Kak Chen, gimana Kak Chen? Apakah bisa lihat read? Boleh pakai listen sendiri. Soalnya tadi kita lagi enggak itu. Ya, boleh Kak Chen. Silakan Kak Chen. Pakai listen Kak Chen. Jadi kalau kita ya cuma lihat dia punya kata-kata, artinya setelah dia memberkati, Baru rest. Iya. Ya. Jadi di ujung kita mau jawab di ujung hari ke-7, Cek. Ngerti nggak? Oke. Paling ujung, iya. Paling ujung sekali di situ baru dia berkati. Thank you, Kak. Sebenarnya bisa ke-8 sih, cuman karena tadi kita nggak ikut baik-baik yang tadi pagi kita. Oh iya Kak, nggak apa-apa Kak. Ujung hari ke-7 ya Kak. Iya, oke. Thank you Kak. Oke, sekarang Ipin. Di hari ke-8. Hari ke-8. Kokore? Berapa Kokore? Kalau restnya, konsepnya memakai yang sebab akibat salah, di mana? Kapan restnya? Mama apa? Belum Kokore. Hari ke-8. Ada yang... Mbak Ning apa Mbak Ning? Hey. Iya, Di. Sama. Hari ke-8 ya Mbak Ning? Oke. Kokore, tinggal Kokore. Kalau yang benar tadi, apa ya di atasnya? Yang benar tadi, ini. Restnya 1 hari. Terus diberkati begitu.
Oh, berarti bukan hari ke-7, no? Kalau Kapan, dia punya sayang? Stresnya mau pakai sebab akibat. Boleh jawabannya positif, nggak pakai bukan. Jadi kapan pastinya? Setelah hari ke-7. Kapan, sayang? Setelah hari ke-7-nya boleh spesifik. Hari pertama. 8. Hari ke-8. Oke, hari ke-8. Oke, mari kita gambar sama-sama ya yang konsep salahnya ya. Terima kasih ya semua sudah jawab. Ini tadi gambar yang benar ya, tapi kita mau gambar yang benar dulu, yang inilah. Ya, mari kita lihat. Enam hari. Tuhan rest di sini kan? Tuhan restnya on the 7th day kan? Betul? Kalau dibilang ayat 2, 7 day artinya full rest, betul? Di sini kan? Baru di ujungnya apa? Bless, betul? Ya. Artinya kalau ini sebab akibat, betul? Nah, kalau kebalik, artinya yang seperti tadi dibilang, Tuhan berkati dulu, betul? Ya. Apakah Tuhan berkati di 7 day-nya ini, Tuhan berkati semua, kan? Iya. Gitu kan? Kalau kebalikannya, kan? Jadi Tuhan di sini full bless, betul? Dan apakah rest-nya harus dapat 1 hari juga, betul? Iya, berikutnya. Apakah full di rest di sini, kira-kira rest-nya ini hari ke-8, kan? Iya. Ya. Jadi, apakah Kak Chen, kalau misalnya Kak Chen istirahat, kira-kira bisa nggak di ujung-ujungnya doang, Kak Chen? Gimana Kak Chen? Kalau istirahat, Kak Chen misalnya habis kerja berat, istirahat cuma 1 detik ya, karena besoknya udah mau masuk hari ke-8. Gimana Kak Chen? Iya, Cen, nggak bisa itu. Nah, gitu ya Kak Chen. Kenapa Kak Chen nggak bisa pakai itu ya? Kalau diberkati kan cuma berkat kan Kak Chen? Iya, nggak ada restnya. Nah, rest itu butuh waktu kan Kak Chen? Nah, itu dia. Jadi, kita bisa lihat, Tante Esther bisa lihat ini, bahwa yang mana yang nggak bisa dipakai, atau B, Om Johan? B ya, dia. B, betul? Salah kan? Artinya, apakah kita tadi, kalau salah mengerti sebab akibatnya, bisa-bisa kita mengertinya hari ke-8 istirahat, betul? Iya. Iya, betul. Betul. Gimana? Kak Chen bisa ngerti ini, Kak Chen? Iya, Cen, jelas. Jadi Kak Chen, penting sekali nggak kata because untuk mengerti ini, Kak Chen? Proses Iya, untuk bagaimana hari ke-7 jadi kopi. Betul, Cen. Betul. Mantap. Opa Johan, apakah bisa mengerti Opa Johan reason-nya Opa? Oh iya, sangat jelas. Jelas ya Terima Opa? kasih. Ya, Ya. Opa punya reason awal sudah betul ya. Jadi kalau full rest-nya hari ke-7 artinya rest-nya hari ke-8 kan? Itu dia. Oke. Sunday long. Oke, mantap. Oke, sekarang kita kembali ke Adam dan Hawanya, oke? Itin bisa jelas, Itin? Bisa. Oke. Sekarang kita kembali ke Adam dan Hawa. Yang belum dijawab kan? Kita masih jawab warna merah. Jadi, hari ke-7 setelah 6 hari penciptakan, apakah itu hari Sabat yang kudus? Jawabannya apa?
Belum, betul? Ya. Belum ya. Jadi kalau Tuhan masih rest ya. Ketika di ujung baru itu hari ketujuhnya apa? Kudus, betul? Jadi waktu masuk hari pertama, hari ketujuh itu kayak hari biasa, betul? Ketika Tuhan rest, akibatnya hari ketujuh itu jadi apa? Bless. Bisa? Bisa, saudara-saudara? Bisa. Oke, mantap. Apa, Mama? Itu kan dikatakan bahwa bisa kan? Aha. Jadi hari ketujuh itu kenapa? Ini yang dijelas. Nah, hari ketujuh ini belum hari Sabat karena bukan hari Sabat yang kudus, karena harus ada rest dulu baru diberkati. Bukan diberkati dulu jadi kudus baru rest. Konsep A itu ya. Konsep A ini yang benar. Jadi bukan Tuhan berkati sehingga hari ketujuh itu jadi kudus baru rest, tetapi rest dulu baru diberkati. Betul? Iya, rest dulu. Jadi kita nggak bisa bilang hari ketujuhnya sudah holy yang pertama kan? Karena harus ada ikuti sebab akibat. Ketika rest, baru hari ketujuh itu holy. Bisa? Iya. Jadi kalau tanpa ngomong rest salah kan? Karena ketika Tuhan rest masih kayak hari yang biasa. Karena Tuhan sudah rest, akibatnya bisa diberkati. Bisa? Diberkati. Jadi Tante Esther, apakah jam ketiga hari ketujuh sudah holy? Kenapa gini? Putus tadi. Apakah jam ketiga dari hari ketujuh sudah holy, Tante Esther? Belum. Jam ke-8 sudah holy? Jam ke-6 ya? Jam ke-8 jam biasa aja, Tante. Jam ke-8 ya? Jam 8 gitu, udah holy, jam 8 contohnya. Iya, iya. Sudah holy, Tante Esther, jam 8 pagi lah anggapnya. Oh, jam 8 pagi. Belum? Belum, jam 6 sore ya? Jadi kapan holy-nya? Setelah apa? Kalau nggak pakai jam, setelah apa? Sabat ya? Setelah Tuhan apa? Ingat sebabnya, Tante Esther. Setelah full rest. Baru apa? Jadi hari ke-7 itu jadi apa? Kudus. Kudus, holy. Jadi kalau restnya cuma separuh sampai jam 12, apakah bisa kudus? Enggak, harus full. Harus full rest, baru diberkatilah hari ke-7. Inilah konsepnya kan, Mbak Ning? Iya, iya. Oke, mantap. Semua udah mantap. Nah, mari kita lihat. Ini ya. Apakah hari Sabat sudah bisa dipelihara oleh Adam dan Hawa? Jawaban yang pertama apa? Belum bisa, kan? Belum bisa. Karena apa? Oke. Kenapa belum bisa? Nah, ini dia. Dan pertanyaan konsep jawaban yang tadi sangat menolong jawaban kali ini. Boleh? Gede. Ya, Opa, silakan. Karena belum diberkati. Oke. Ada lagi, Opa, cuman itu atau ada tambahan lagi? Itu dulu. Oke, thank you, Opa Johan. Bagaimana dengan yang lain? Silakan. Tante Esther, Om Stardi. Kenapa belum? Ya, Om Stardi, silakan. Apa belum bisa kan tadi reasonnya bahwa waktu Adam dan Hawa kan belum hari ke-7 itu belum komplit, jadi belum ada lah gitu. Jadi makanya dia nggak bisa memeliharanya gitu. Jadi dia harus lihat dulu, ada dulu harinya, baru nanti bisa gitu. Jadi ini karena belum ada hari ke-7-nya. Jadi. Om Stardi. Tante Esther, bagaimana Tante Esther punya penjelasan? Belum bisa karena mereka kan baru diciptakan, gitu ya.
Iya, baru diciptakan hari ke-6. Lalu, kenapa Iya. hari ke-7-nya belum bisa dipelihara? Karena waktu itu Belum bisa dipelihara. Mereka belum siap ya gitu ya. Belum siap ya Tante Esther? Iya. Baru penciptaan gitu. Oke, nggak apa-apa Tante Esther. Semua jawaban dihargai karena hasil reason kerja otak kan Tante Esther? Iya. Mantap. Oke. Kita tanya lagi ya. Sekarang sama Mbak Ning. Jadi tanya Tante. Ya, Mbak. Iya, Tante Nuning. Kenapa belum bisa Tante Nuning? Kenapa hari Sabat belum bisa dipelihara oleh Adam dan Hawa hari ke-7? Berdasarkan yang kita sudah establish. Karena Tuhan masih bekerja dalam masanya rest itu, jadi baru di Sabat berikutnya Adam dan Hawa baru bisa. Karena Tuhan baru selesai kerja. Di dalam rest itu dia menciptakan hari Sabat. Oke, terima kasih Mbak Ning. Kak Chen, siap-siap iut ya. Silakan Kak Chen. Iya, Cek. Ini berdasarkan yang baru dibahas kan, Cek? Betul Kak Chen. Silakan. Jadi kenapa belum bisa? Karena waktu di hari ke-7, Tuhan kan belum full rest kan, dan dia belum berkati kan. Jadi belum bisa, Adam dan Hawa belum bisa pelihara hari ke-7. Karena belum komplit ya, belum. Ngerti nggak, Cek? Bisa ngerti. Jadi belum komplit ya Kak Chen? Iya, jadi dia kan belum rest kan, belum hari ke-7-nya ini kan. Di sini maksudnya pertanyaan ini sudah ada nggak, Cek? Dia punya hari ke-7? Berdasarkan ini aja Kak Chen. Berdasarkan 6 hari, terus hari ke-7 gitu. Jadi dia ini ceritanya di minggu pertama lah Kak Chen gitu. Iya sih, begitu berarti sama kayak tadi. Jadi belum komplit. Iya. Belum komplit ya Kak Chen? Oke, jadi belum bisa kan? Full rest kan? Iya, oke, Cek. Terima kasih Kak Chen. Bagaimana dengan Iut? Silakan Iut. Terus Bobby ya di sini, terus ke Sondar habis itu. Belum bisa, Cek. Kenapa sayang? Belum bisanya? Karena kan untuk bisa pelihara hari Sabat hari ke-7 itu harus Tuhan rest dulu kan. Jadi karena rest itulah yang menyebabkan hari Sabat itu jadi hari yang kudus. Sedangkan kalau 7 kayak maksudnya waktu 6 selesai langsung masuk 7 langsung pelihara itu belum bisa karena tahapannya harus ada rest dulu gitu, Ci. Oke, terima kasih Iut. Bobby, silakan Bobby. Malam Bobby. Kenapa belum bisa? Ini berdasarkan kita belajar tadi kan, Kak? Ya Bobby, berdasarkan yang tadi. Oke. Kan di hari ke-7 itu harus istirahat, dan ketika istirahat itu proses penciptaan hari ke-7. Jadi kenapa belum bisa pelihara Sabat? Karena hari Sabatnya masih diciptakan dan di situ Tuhan masih memberi contoh kepada Adam dan Hawa dengan istirahatnya. Oke. Gitu, Kak. Terima kasih Bobby. Ya, Oke, Mama. Mama kepo. Harus dibilang sendiri dong, Mama. Itu proses penciptaan. Coba bilang sendiri. Karena kalau bilang sendiri sama dengan kayak Bobby atau apa beda loh. Jadi 1 minggu tuh kan terdiri dari
kerja dan satu istirahat. Beri istirahat terjadi proses penciptaan ya toh. Dan itu belum selesai dan itu harus di pengudusannya kan di ujung proses penciptaan itu toh, menciptakan hari ke-7 itu kan. Nah, setelah disitulah Tuhan memberkati dan di situ Adam dan Hawa melihat pengudusan hari Sabat itu. Itulah. Oke, terima kasih Mama. Bagaimana dengan Kokore? Terakhir Itin. Kalau yang kita baca dari pertanyaan dan penjelasan yang tadi, sudah bisa dipelihara, itu belum bisa semuanya. Oke. Itu aja. Sudah bisa dipelihara tapi oke. Itin? Kalau ini bertugas sama dengan orang berkata kakak, Mak Itin pakai bahasa sendiri. Oke, silakan sayang pakai bahasa Manado. Kenapa itu belum bisa? Karena hari ke-7 itu kan harus istirahat dulu, dan istirahat itu setelah istirahat baru Tuhan berkati. Karena kalau Tuhan belum berkati dan itu belum dipelihara oleh Adam dan Hawa, Tuhan itu cuma kasih tinggalkan contoh dulu, kasih lihat berdorang begini, dia punya tahapan baru. Setelah itu hari sudah jadi kudus, baru boleh dorang pelihara itu, tapi belum di hari Sabatnya itu, karena itu baru dikasih contoh berdorang. Oke. Thank you, Tin. Oke, jadi kita bisa dengar ya semua pengertian apa sudah kena belum, jadi kita bisa lihat ya. Halo Gedi. Thank you. Ini Tante Esther mau tambah. Silakan Tante Esther. Enggak. Itu karena ini apa? Kenapa Adam hari Sabat belum bisa dipelihara oleh Adam dan Hawa? Karena hari Sabatnya belum full ya Gedi ya. Hari Sabatnya belum full diapain Tante Esther? Ya. Hari Sabatnya belum full diapain? Belum full di ini, masih di pertengahan gitu hari Sabatnya itu. Kira-kira hari Sabat itu konsep hari Sabat itu apakah kita punya pikiran langsung ngomong kudus Tante Esther? Oh, hari Sabat kudus, betul? Iya, belum bisa. Apakah hari Sabat kalau kita belajar selama ini hari, atau ada lagu kan, hari kudus Allah, betul? Hari kudus, hari Sabat kan? Iya. Jadi kalau Sabat kita udah pikirannya kudus kan, Tante Esther? Oh, Sabat ini kudus, betul? Iya, betul. Misalnya masih di hari Sabat, betul? Walaupun hari ke-7 tapi dia Tuhan masih rest di tengah-tengah hari, apakah sudah Sabat? Belum. Oh. Kalau masih di pertengahan. Jadi apakah harus tunggu full di rest dulu baru harinya diberkati jadi hari Sabat? Setuju? Iya, setuju. Jadi konsepnya, apakah misalnya kalau penciptaan cuma 3 hari, contohnya nggak gitu, cuma 3 hari, apakah hari keempat kalau Tuhan rest di situ, hari keempat jadi hari Sabat? Bagaimana? Belum juga. Kalau misalnya hari penciptaannya cuma 3 hari, Tante Esther, ya, cuma 3 hari, toh? Terus hari istirahat, full hari rest, apakah itu menjadikan hari keempatnya hari Sabat? Kalau full iya. Nah, betul kan Tante Esther? Jadi apakah Tante bisa lihat hari ke-7 kenapa jadi hari Sabat, hari kudus? Karena Tuhan rest di hari ke-7. Kalau semisal Tuhan nggak rest di hari ke-7, apakah hari ke-7 jadi hari Sabat, hari kudus, Tante Esther? Karena Tuhan rest, makanya dibilang hari Sabat, hari tidak. Apakah karena Tuhan rest di hari ke-7, ya kan Tante Esther? Apakah itu menjadikan hari ke-7 hari Sabat, hari kudus Tuhan?
Tidak, Gede. Iya, iya. Iya atau tidak, Tante Esther? Iya. Ya, Tante Esther. Coba ulang sekarang. Kalau misalnya Tuhan restnya hari ke-6, apakah hari ke-7 hari Sabat, hari Kudus? Kalau apa? Hari ke-6? Kalau hari ke-6 Tuhan restnya di hari ke-6, apakah hari ke-7 hari Sabat, hari Kudus Tuhan? Tidak. Hari keberapa hari Sabat, hari Kudus Tuhan ya, Tante Esther? Tadi hari ke-6. Mantap. Karena kenapa hari ke-6, Tante Esther, hari Kudus, hari Sabatnya? Karena Tuhan tadi rest hari ke-6. Mantap, Tante Esther. Tante Esther sudah bilang konsepnya ya. Ya, Gede. Terima kasih. Jadi, kita udah tahu kan, hari Sabat sudah bisa dipelihara oleh Adam dan Hawa nggak? Belum bisa. Betul? Oke, mari kita lihat. Kita kasih contoh dulu ya. Kita kasih contoh. Terima kasih jawabannya kita sudah dengar semua. Dan ini ya, ada beberapa yang udah menuangkan konsepnya situ, tapi penjelasannya belum lengkap. Apa semua, tapi sudah mantap lah ya. Ada yang salah juga. Kita semua belajar ya. Contoh, Tante, kita sekarang mau ngomong sama siapa ya? Sama Iyut lah. Iyut, selamat malam Iyut. Iya, Ce. Iyut, misalnya Iyut punya bayi ya. Iya. Bayi kecil. Lalu Iyut, bayi kecil ini ada terus bayi kecil ini anggaplah udah umur 4 tahun lah Iyut ya. Iya. Mau kasih contoh yang agak masuk akal ya. 5 tahun lah, 6 tahun ya. Ya. Dari selama ini Iyut cuman kasih makan lah, dibesarkan, betul Iyut? Dibesarkan. Iya. Jadi nggak ada protokol apa-apa, cuma dibesarkan sampai hari ke-6. Sampai 6 tahun, oke? Dibesarkan. Lalu Iyut, besoknya Iyut beli anjing kecil, oke? Oke. Oke, anjing kecil. Kan Iyut ada anjing juga toh? Oke. Matanya ini 3. Sorry, ini hidungnya tadi ya. Ada 3. Nah, ini. Nah, ini kan? Ya. Terus Iyut bilang sama anak umur 6 tahun. Apakah Iyut mau ngomong sama anak umur 6 tahun? Kamu pelihara ini ya, mau nggak ngomong gitu sama anak umur 6 tahun Iyut? Yang baru nggak tahu apa-apa, baru pertama kali lagi lihat anjing itu Iyut. Kira-kira Iyut pelihara nggak? Enggak. Nggak mungkin kan Iyut? Bisa-bisa dicekek mati kali Iyut ya? Kalau dikasih tahun. Ini bayi lagi Iyut, anjing kecil, betul? Jadi apakah yang Iyut lakukan adalah Iyut kasih contoh cara pelihara, betul? Iya. Oke? Iyut kasih contoh cara peliharanya, ya betul? Sehingga anak kecil ini, apakah anak-anak belajarnya dengan cara melihat? Iya. Betul? Bukan bilang gini kan, kamu jangan mandiin anjing ya. Apakah karena dia lihat mamanya mandiin anjing, dia bisa jadinya, betul ya? Dan yang lain, betul? Misalnya cuci piring. Lihat, bukan misalnya gini kan, Yud, cuci piring, anak umur berapa aja, tapi nggak pernah dikasih contoh cara cuci piring, bisa nggak kira-kira? Enggak. Jadi apakah anak-anak, betul, yang belum tahu hal-hal yang baru, apakah untuk diajari harus dikasih contoh? Iya. Bagaimana yang lain bisa seperti itu? Jadi apakah harus ada contoh dalam perintah? Betul, Kak. Oke. Harus ada contoh. Kalau mau kasih perintah,
perintah. Opa Johan setuju kan, Opa? Kalau mau kasih perintah sesuatu ke anak-anak harus kasih contoh kan? Setuju, Gedi. Oke, mari kita lihat dulu. Pertama. 2 reason ya, 2 reason. Kalau semisalnya hari ke-7 ya. Ini Adam dan Hawa ke hari ke-6 sudah ada kan? Tuhan ciptakan sudah ada kan? Lalu kira waktu hari ke-7 apakah ini kayak anak bayi yang baru lahir, betul? Tuhan langsung bilang, hari ke-7 mereka akan tanya apa? Gimana caranya? Betul? Betul nggak? Kalau Tuhan kasih perintah, pelihara hari ke-7. Apakah Adam dan Hawa langsung tanya, gimana caranya? Betul? Jadi apakah di hari ke-7 ini Tuhan kasih contoh? Betul? Tuhan kasih contoh dengan hari ke-7 ini apa? Di Tuhan full rest. Jadi apakah waktu hari ke-7 full rest, Adam dan Hawa melihat? Setuju? Setuju. Dan waktu dia melihat, selesai full rest, Tuhan establish hari ke-7 ini kudus. Hari Sabat, betul? Ini saya berikan untuk kamu. Apakah sampai sini bisa semua? Ya. Jadi, apakah hari ke-7 pertama sudah bisa pelihara belum? Belum. Alasan pertama, karena Adam dan Hawa nggak tahu caranya gimana, betul? Alasan kedua, belum ada hari Sabat yang mau dipelihara. Hari kudusnya belum ada, setuju? Harus diciptakan dulu kan, Bob? Iya, Kak. Tuhan ciptakan hari Sabat kan? Jadi apa 2 alasan kenapa Adam dan Hawa nggak bisa pelihara hari Sabat di hari ke-7 pertama? Yang pertama, karena nggak tahu caranya. Yang kedua, karena hari Sabatnya belum sama Tuhan. Caranya gimana ciptakannya? Harus full rest hari ke-7 baru hari Sabatnya ada. Bisa? Oke, siapa yang mau coba ulang itu? Om Sutardi atau Tante Esther? Om Sutardi mau ulang? Boleh? Kenapa Adam dan Hawa nggak bisa dan Om Sutardi pelihara hari ini? Ya, halo. Jadi kenapa Adam dan Hawa yang hari ke-7 yang pertama? Karena satu alasannya yang pertama adalah bahwa Adam dan Hawa ini nggak tahu bagaimana cara memeliharanya. Kemudian reason yang kedua adalah hari yang ke-7 itu harus dihasilkan dari full rest dulu baru ada. Artinya bahwa hari ke-7 itu belum menjadi hari full sebelum Tuhan rest full baru. Artinya baru di-create lah, baru jadi lah gitu. Jadi apakah Om Stari bisa paham bahwa hari Sabat ini sesuatu yang enggak istilahnya Tuhan sampai kasih contoh untuk dirinya sendiri bikin kan Om Sutardi? Betul nggak Om Sutardi? Betul. Ya, untuk betul. Adam dan Hawa lihat supaya dan Tuhan waktu bayangkan ya waktu Tuhan rest di situ Tuhan lagi create lagi, betul nggak Om Sutardi? Ya. Dan untuk melihat hari Sabat dan Tuhan bilang ini saya kasih kamu punya saya kasih ini hari Sabat untuk kamu. Jadi kalau mau dilihat gini ya, saudara-saudara. Apakah 6 hari ini Adam dan Hawa nggak lihat
Ini pemberian Tuhan nggak 6 hari ini untuk Adam dan Hawa? Apa ini pemberian Tuhan 6 hari ini? Tapi Adam dan Hawa lihat nggak? Nggak lihat kan, Kat. Waktu di-create belum ada kan, jadi nggak lihat ya. Tapi apakah Om Sutar di hari Sabat ini tanda 6 hari yang nggak kelihatan? Betul. Apakah untuk tahu bukti dari 6 hari yang nggak kelihatan, mereka harus lihat Tuhan rest selama 7 hari. Ih. Iya, betul. Mantap sekali. Hari ke-7, lihat Tuhan rest hari ke-7. Kita harus lihat Tuhan rest ya. Ya. Jadi apakah Tuhan, kalau Tuhan selalu kasih bukti kan? Selalu kasih bukti. Buktinya 6 hari itu adalah hari Sabat, betul? Ini bukti saya punya kuasa semua. Bagaimana caranya kamu lihat saya rest? Dari apa yang kamu nggak lihat, kamu bisa lihat, bisa rasakan dari saya rest dan hari Sabat itu. Ingatkan semua yang 6 hari yang jadi pemberian saya. Dan hari Sabat ini saya berikan supaya kamu ingat bagaimana kuasa saya dalam creation 6 hari. Dan waktu hari ke-7 kamu juga lihat saya create hari Sabat yang ingatkan 6 hari. Tadi bisa? Iya, betul. Ya? Apa ya? Ya. Bisa. Ya, oke. Ini aja ya, supaya kita lebih paham lagi ya. Jadi nggak mungkin kalau hari ke-7 pertama langsung Adam dan Hawa melihara hari ke-7 kan, Opa Johan? Iya, belum bisa. Karena nggak tahu apa itu pelihara, betul nggak, Opa? Apa itu gimana? Belum ya? tahu. Nggak tahu kan, sama sekali nggak tahu. Ya. Dan apa itu hari Sabat, nggak ngerti. Jadi Tuhan harus create. Ya. Oke, sampai sini semuanya jelas? Amin, amin. Bisa ya? Oke. Jadi, Ya, mari kita sekali. jelas ya. Oke, mantap. Mbak Ning, udah Kak Chen gimana? Mbak Ning, Kak Chen, Iyut bisa semua? Mama? Bisa ya? Bisa, Ceh. Mantap. Jadi, restnya dari kapan ke kapan? Oke, coba jawab. Restnya dari kapan ke kapan? Siapa yang mau jawab duluan? Dari Sonder lah duluan. Kokore, dari restnya dari kapan ke kapan, Kokore? Setelah hari Sabat, jadi hari Sabat yang kedua. Restnya dari Tuhan, restnya itu loh, saya di hari ke-7 itu dari kapan ke kapan, saya? Dari petang ke petang. Supaya cepat, apakah ada jawaban lain selain petang ke petang? Night and day. Day apa? Apa boleh? Night and day? Oh, jadi sunset ke sunset lah. Sama. Ke sunset. Oke, terima kasih. Semua setuju berarti ya? Om Sutari setuju, Kak Chen setuju, Mbak Ning setuju, Bobby setuju? Setuju, Kak. Mantap. Idin setuju juga ya? Evening to evening. Ya? Oke. Jadi, habis rest from evening, apa yang dilakukan Tante Esther Sutardi? Ya. Habis from evening to evening, Tuhan bikin apa? Memberkati dan menguduskannya. Mantap, Tante Esther. Ya, gitu. Tante Esther, evening to evening, hitungan berapa hari? Hitungan 1 hari ya, Sabat. Apakah evening Sabat itu? cuma hari Sabat aja atau hari lain sama juga seperti evening to evening, Tante Esther? Iya, itu full Sabat ya. Apakah jadi
Apakah evening to evening itu cuman jatuhnya untuk hari Sabat saja, hari ke-7, atau setiap hari juga evening to evening? Setiap hari evening to evening juga. Nah, jadi satu hari itu evening to evening, kan? Betul? Iya, iya. Mari kita lihat. Nah, nih, mari kita lihat ayat ya. Jadi satu hari boleh nggak bilang a day atau the day? Boleh nggak bilang itu? Bahasa Inggrisnya, Om Sutardi. Oh, Pak, ini sebentar. Iya, nggak apa-apa, mungkin lagi. Ini lagi datang. Evening to, ini bisa nggak bahasa Inggrisnya gini? Kalau satu hari, apakah Om Sutardi bahasa Inggrisnya boleh a day atau the day, boleh ya? Atau nggak boleh? Kalau satu hari. Hitungan satu hari. Nah, bahasa Inggrisnya boleh ini nggak Om Sutardi? A day ya? Boleh? The day juga boleh nggak? Kalau the day? Jadi hitungan cuma satu hari gitu kan Om Sutardi. Bukan evening Jadi morning kayak, gitu? Tunggu. Nah, kalau ini aja satu hari aja Om Sutardi. Kalau misalnya satu hari bisa nggak bilang the day gitu. Jadi hitungkan satu hari tunggal atau jamak Om Sutardi? Tunggal. Nah, kalau misalnya the day boleh nggak pakai atau a day, boleh kan? Atau Boleh. Boleh ya? Boleh. Karena tunggal kan? Ya. Oke, mari kita buka ayat ya. Oh, itu Belum, kita mau masuk sini dulu. Jadi kalau kita lewati 1 minggu, itu terdiri dari berapa hari, Opa Johan? Kalau kita lewati 1 minggu, terdiri dari berapa hari? 7 hari. Jadi Apakah Opa Johan 7 hari ini terdiri dari berapa dan berapa? 6 dan 1. Kedengaran ya? Bisa, Opa. Halo. Boleh, Opa. Ini kan, Opa, 6 hari kerja, 1 hari istirahat, betul? Betul. Ya. Dan apakah setiap minggu itu adalah pekerjaan? Boleh Opa lanjutkan? Betul. Kalau Kerja dan 1 hari rest. Nah, 6 dan 1 ini adalah pekerjaan. Kalau dari sesuai dengan Kejadian 1, pekerjaan penciptaan kan, Opa? Betul. Kalau akhir yang kita hidup sekarang, fungsi 6 apa? Pekerjaan apa? 6 bekerja, 1 rest. Jadi kalau dulu Kejadian 1, pekerjaan penciptaan kan? Kalau kita yang hidup sekarang, 6 tambah 1 pekerjaan apa, Opa? Apa ya? Penciptaan sama dengan pekerjaan apa? Kuasa penciptaan sama dengan pekerjaan apa, Opa? Redemption. Redemption, betul? Apakah boleh kita bilang penebusan? Ya, betul. Kalau penebusan dari mana, Opa? All the 7 days. Dari minggu sampai full week. Oke, kalau manusia ditebus dari apa? Dari dosa ya. Nah, manusia ditebus dari dosa, betul? Itu pekerjaan penebusan kan, Opa? Betul. Dan oleh karena dia harus ditebus dari dosa, apakah manusia bisa nggak ada unsur lamanya untuk ditebus? Bisa nggak ada unsur dosanya untuk ditebus? Sorry, agak putus-putus gitu. Oh iya, Opa. Jadi, Opa, untuk manusia ditebus dari dosa, bisa diselamatkan kan artinya? Ini selamat ya? Kalau manusia bisa selamat, Opa, bisa nggak selamat di dalam dosa? Oh, nggak bisa.
Bisa kan? Selama di dalam dosa. Bisa nggak, Opa? Nggak bisa Nggak kan? bisa kalau selama. Jadi apakah Nggak kalau bisa. bisa ada unsur dosanya nggak, Opa? Tidak ada. Tidak boleh. Misalnya nggak ada unsur sama sekali, apakah manusia harus di apa-apa? Harus ditebus ya. Harus ditebus. Oke. Supaya tidak ada unsur dosa manusia. Apakah ini pertanyaannya ya? Oke, Opa harus ditebus ya, Opa? Iya. Bagaimana yang lain? Om Sutari, Tante Esther, Tante Nuning, Iyut, Kak Chen, Bobby, silakan. Zoom dulu ya, jawab. Supaya tidak ada unsur dosa, manusia harus diapakan? Ditebus ya, Gedi ya. Tebus. Om Sutardi apa? Mbak Ning, apa Mbak Ning? Sudah buka mic? Tidak ada unsur dosa, manusia harus diapakan. Ya. Ditebus dosanya ya. Tebus dosanya, terima kasih. Iyut apa Iyut? Bentar dulu. Oh, boleh nanti, boleh ganti Tante Nuning kalau masih belum, masih ragu. Iyut apa Iyut? Bagaimana dengan Kak Chen? Kak Chen? Harus di-sanctify aja. Sanctify. Ya. Thank you, Kak Chen. Bagaimana dengan Bobby? Kak, Ya. pertanyaannya, supaya tidak ada unsur dosa, manusia harus diapakan. Artinya ini yang orang lain buat kepada manusia yang berdosa gitu ya, Kak? Yang Tuhan buat, Bobby. Iya, betul. Oke. Pokoknya yang lain buat untuk manusia. Dan yang lain buat untuk manusia yang berdosa ialah. Manusianya harus diapakan? Harus diciptakan kembali, Kak. Oke, diciptakan kembali, Bobby. Bagaimana dengan Mama? Disanctify ya. Disanctify. Itin? Harus ditebus. Ditebus. Kokorei? Dipisahkan dari dosa. Dipisahkan dari dosa. Yang belum jawab, silakan boleh jawab sekarang. Siapa yang mau jawab lagi? Yang belum tadi Mbak Ni. Oh, ketutup mic. Ya. Oh iya. Udah jawab tadi. Ya, Tante Esa dan tadi apa? Aku udah chat di. Oh ya, makasih Mbak Ni. Oh iya, makasih Mbak Ni. Silakan Tante Esa dan Om Sutardi. Manusia harus diselamatkan melalui penebusan Kristus. Oke, terima kasih. Halo, kalau kita di-recreate, jadi di-recreate lagi gitu. Terima kasih. Dosanya harus dipisahkan kan, jadi harus di-recreate. Thank you Om Sutardi. Oke, mari kita lihat. Apakah waktu kejadian 6, Adam dan Hawa, hari ke-6, itu namanya, kalau boleh dibilang, mereka born, betul? Setuju itu? Iya. Mereka born, lahir gitu. Lahir. Born again. Born, ya. Oh, born, sorry, bukan ini. Sorry. Lalu dosa masuk ya.
Nggak usah masuk kan? Tapi kita polanya 61 masih ada kan sampai sekarang, saudara-saudara? Iya. Pola 61 terus ada sampai sekarang, betul? Iya, Di. Sekarang dikerjakan pekerjaan Tuhan, betul? Apakah Tuhan bilang, kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan surga, nggak bisa, kalau nggak apa? Born again. Jadi, apakah 6 tambah 1 itu born again, dan caranya bagaimana born again? Kalau dulu Adam dan Hawa bisa born karena di-create, betul? Apakah ini namanya create? Itu tadi. Ya, Gedi. Dan recreate unsur dosa. Setuju? Dan artinya apa untuk saudara dan saya 6 tambah 1 bisa recreate, bisa born again, caranya adalah dosa-dosa saya pastikan semua sudah saya serahkan kepada Tuhan. Supaya saya bisa di-recreate a new heart yang Tuhan janjikan. Apakah saudara-saudara bisa lihat? Apakah 6:1 ini adalah pekerjaan recreation kan, Om Sutardi? Supaya saya bisa masuk lagi ke dalam kingdom of heaven. Atau saya bisa see the kingdom of heaven. Caranya adalah saya make sure saya dalam 6 dan 1 saya sudah terpisah dari unsur dosa. Bagaimana saya akui dan bagaimana ketika digoda untuk layani, saya pilih enggak mau layani. Itu pekerjaan 6 hari dan hari ke-7 saya rest. Kalau tidak ada pergumulan seperti itu, saya simpan-simpan dosa, saya enggak mau akui, dan saya layani terus, saya tidak sedang lakukan pekerjaan penebusan. Atau saya tidak lakukan pekerjaan penciptaan kembali manusia. Artinya, kalau misalnya 6 tambah 1, saya, contoh ya, 6 work kan? Dan kita udah belajar ini work out, dan work in salvation, setuju? Ini Father kan yang bekerja di dalam kamu. Setuju ini saudara-saudara? Setuju, Gedi. Oke. Jadi kalau 6 harinya Om Sultan. Iya, setuju. Ini tidak bekerja sesuai kehendak Bapa. Apakah hari ke-7-nya rest? Tidak. Apakah rest? Aduh, sorry. Yes. Tidak. Tidak rest. Mari kita buka ayat ya. Iya. Kalau tidak rest artinya apakah pelihara hari Sabat? Tidak. Tidak pelihara hari Sabat. Oke. Pertanyaannya, Yud, siapa yang nggak rest? Siapa yang nggak ada rest, Yud? Halo, Ce. Yud, siapa yang nggak ada rest, Yud? Ce, tadi kita baru selesai mandi. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaannya sekarang, Opa Johan, siapa yang tidak punya rest? Opa Johan siapa? Iya, yang tidak menyucikan hari Sabat. Yang tidak menyucikan hari Sabat, Kak Chen? Yang terima mark of the beast ya. Oke, yang terima mark of the beast. Tante Esther dan Om Sutardi? Image of the beast, yang terima image of the beast. Mark of the beast ya, Tante Esther.
Kalau image Maaf ya, bukan. Ya. Oh iya. Mereka no rest day. Nah, terima kasih. They have no rest day. Yang siapa yang tidak punya rest adalah mereka yang terima MOB. Oke, thank you. Mama? Yang tidak punya rest adalah yang tidak membiarkan sahabat. Oke, Itin? Kalau Itin tidak pelihara sahabat karena menerima mark of the beast. Kokorei? Jawabannya harus sesuai penjelasan di atas. Sesuai pelajaran tadi. Tidak born again? Oke. Oke, semua sudah ditanya ya? Ada yang belum ditanya? Semua sudah ya? Oh, Bobby. Sorry, Bob. Silakan, Bob. Kak Chen udah mau. Siapa Bob yang nggak punya? Ya, silakan, Bob. Yaitu mereka yang tidak punya rest, ialah yang ini Kak. Sih dalam malaikat ketiga yang tadi pertanyaan Kak G itu loh yang Kak G dapat. Ingat nggak? Itu dia. Pokoknya ada hubungan dengan malaikat ketiga dan terima tanda binatang. Itu dia Kak. Ini kan Bob? No rest? Nah itu dia Kak. Apakah semua bisa lihat? Kak Chen bisa lihat no rest, Kak Chen? Opa Johan bisa lihat no rest? Apakah satu no rest-nya kapan? Om Sutardi no rest-nya dibilang berapa lama no rest-nya? Ya, no rest-nya itu no day nor night. Artinya apa? Day atau night kan? Betul? Nor itu sebenarnya tidak juga apa? Tidak begitu. Dan ya sebenarnya bisa kan nor itu kan ini. Iya kan. Day nor night dan iya kayak begitu juga gitu kan sama siang dan malam gitu ya. Nor night. Siang dan malam gitu ya. Betul? Ya. Ya. Rest day nor night. Oke, mari kita lihat. Apakah 7 day ini evening to evening kan? Yang tadi kita establish. Opa Johan setuju Opa? Setuju, Kate. Apakah ini sama dengan one day? Iya. Ya. From evening to evening. The same with Monday. Oke, mari kita lihat. Atau sama dengan the day, betul? Iya. Apakah evening dan morning adalah the first day, apa the day? Betul? Jadi evening to evening itu untuk tahu awal dan akhir dari satu hari. Setuju? Setuju. Oh. Kalau evening dan morning, gitu. kalau evening dan morning apa bedanya dong? Pagi dan sore. Baru mau mulai ya dari Gedi ya. Pagi, dari evening ke evening itu kan mulai dari sore sampai First nanti day. besok sore. Satu hari. Jadi kalau evening to evening kan untuk tahu awal dan akhir hari kan. Jadi awal hari kita bukan 12 malam kan? Atau akhir kan? 12 malam kan Mbak Ning? Bukan. Oke, kalau sekarang di Kejadian 1 ayat 5, evening dan morning apa dong? Evening dan morning itu pagi dan sore. Jadi dari malam sampai pagi. Dari pagi sampai sore. Oke. Pagi dan sore. Petang dan pagi lah. Oke. Terima kasih Mbak Ning. Kita tanya beberapa orang ya. Oke,
Oke, sekarang kita mau tanya sama Opa Johan, apa bedanya evening to evening sama evening and morning? Evening to evening, sunset to sunset kan, Gedi? Betul. Kalau evening dan morning, ini connect semua dengan one day kan? Oh, jadi malam dan siang ya? Ya, malam dan siang apa maksudnya? Apa hubungannya dengan satu hari? Kalau evening to evening untuk tahu awal dan akhir satu hari kan? A full day, 24 hours. Oke, 24 hours, Opa. Iya. Oke, thank you, Opa ya. Oke, bagi satu orang lagi ya. Apakah Om Sutardi boleh reason ini, Om Sutardi? Ya, Gedi. Apa bedanya evening to evening dan evening Om Sutardi? Kalau evening and morning itu nyatakan hanya awalnya, tapi akhirnya nggak ada, Gedi. Oke, terima kasih Om Sutardi. Oke, Bobby lah terakhir. Bob, silakan Bob. Reasonnya apa, Bob? Gedi, sorry. Bisa ralat sedikit ya? Kalau melihat evening to evening itu kan 24 hours. Kalau evening morning kelihatannya half day ya, 12 hours. Oke, 12 day, Opa. Terima kasih ya. Halo, Kak. Ya, Bobby, silakan. Jadi, Kak, kalau evening dan morning, beda, ya punya pertanyaan, bedanya evening dan morning dengan evening to evening ya, Kak? Ya, Kalau evening and morning, itu dia punya 2 jangka waktu dalam satu hari. Jadi kalau evening itu dari evening sampai sunrise, dan kalau morning itu dari sunrise sampai sunset atau evening. Jadi kalau evening to evening itu ialah dari ujung dengan ujung, tapi kalau evening dan morning jangka waktu dalam satu hari. Nah, apakah semua dengar yang Bobby jelaskan? Benar. Dengar aja. Oke. Jadi, apakah yang kayak Bobby bilang tadi, kalau evening dan evening untuk tahu awal dan akhir satu hari kan? Tapi kalau misalnya sederhananya, evening dan morning ini satu hari terdiri dari gelap dan siang. Setuju? Setuju? Jadi, waktu dalam satu hari dari kita jam 6 sampai jam 6, kita lewati gelap dan kita lewati pagi. Betul? Ya, betul. Ya, itu kalau mau dihitung jangka waktunya, evening hitungannya 12 jam, morning hitungannya 12 jam. Setuju? Jadi 24 jam. Tapi untuk hitung satu harinya harus dari evening ke evening. Apakah ada yang mau coba jelaskan ini? Mbak Ning, bisa coba ulang, Mbak Ning? Bedanya evening to evening dan evening dan morning? Mama lagi mandi. Oh, sekarang iya telah jelaskan. Silakan Yud, ulang lagi. Silakan sayang. Jadi kalau evening to evening itu kan satu hari dimulai dari, kan hari itu dihitung dari mulai evening petang. Jadi kalau evening to evening itu menunjukkan hari mulai dari awal sampai akhir. Jadi kayak dari ujung ke ujung gitu. Tapi kalau, dan itu ujung ke ujung sama dengan satu hari. Tapi kalau evening and morning itu kayak apa ya, satu hari terbagi jadi dua periode. Pokoknya kayak kalau waktu ya. Salah. Kayak dua gitu, 12 jam. Jadi 12 jam evening, 12 jam morning. Kalau evening itu dihitungnya dari matahari terbenam sampai matahari terbit,
kalau morning matahari terbit sampai matahari terbenam lagi gitu. Jadi dia punya pembagiannya kalau evening and morning. Oke, mantap Yud. Terima kasih. Apakah semua sudah jelas tentang bedanya evening to evening dan evening morning? Bobby tadi ada mau tambahkan? Silakan Bobby. Gimana, Kak? Tadi Bobby ada mau tambahkan, Kak? Oh iya, Kak. Silakan, Bob. Jadi yang one day atau the day kan? Kalau the day itu kan berdasarkan Yohanes 11 ayat 9 dan Yohanes 9 ayat coba ya buka sama-sama. The day itu kan dia punya jangka waktu terang kan, itu dia. Oh iya. Itu berdasarkan John 11 ayat 9 dan John 9 ayat 4 ya. Itu dia. Jadi satu hari terdiri dari the day and darkness. Darkness and the day. Kalau mau dibilang begitu. The day jadi 12 hour-nya ini 12 hour day sama gelap sama morning and evening gitu ya, Bob? 12 hours-nya itu bukan hanya the day, Kak. Hanya the day. Jadi one day itu berbeda dengan the day. Okay. Kalau a day kan satu hari. A day satu hari. Kalau the day-nya aja kan, Bobby? Iya. Jadi kalau Bobby kalau the ini day-nya itu terang saja 12. Kalau the first day gimana, Bob? Kalau the first day beda, ini kalau ini satu hari. Oke. The first day. Mau ini kalau Kak gini tadi mau nekanin kalau ada the first day-nya ini supaya connect gitu, Bob. Bukan, jadi maksudku the day yang John 11:9 ya. Karena aku mau ngonekin the first day sama the day gitu loh. Atau the 7th day lah gitu kan, Bob? Iya gitu. Kalau itu lebih mantap. Jadi 7th day ini evening morning, one day atau the 7th day. Dan the 7th day sama dengan the first day, toh? Jadi ya. Dan the first day dari evening dan morning. Thank you ya, Bob, tambahannya. Jadi sampai lupa Kan? Mantap. Apakah bisa semuanya ini? Okay. Jadi artinya apakah kalau misalnya orang no rest day and night karena dia no rest evening and morning. Setuju? Atau morning and evening? Apakah karena no rest the 7th day? Betul, Yud? Kak Chen, gimana Kak Chen? Setuju ini Kak Chen? Iya, Ce. Bagaimana? Ada yang bingung di sini? Kalau dia no rest day and night, apakah day and night ini sama dengan evening and morning, Mama? Morning kan pagi, ini petang kan, Ma? Ini kata lainnya aja, day ini kan pagi, night itu petang, toh, Ma? Dan apakah tadi kita udah tekankan 7th day ini terdiri dari evening dan evening itu satu hari di 7th day, boleh, Ma? Jadi artinya orang yang no rest day and night di Revelation 14:11 itu karena dia nggak istirahat di hari ke-7, bisa, Ma? Jadi siapa yang tidak punya rest itu yang tidak melihara hari ke-7, toh? Iya. Yang tidak beristirahat pada hari ke-7, boleh? Tidak. No rest day.
tidak beristirahat. Betul, Om Sutari setuju ini? Jadi apakah dia tidak bekerjanya selama 6 hari? Apakah dia istirahatnya hari ke-7? Orang ini? Dia ngapain hari ke-7? Bekerja kan? Hari ke-7. Dia tidak rest. Tidak Ada rest, bekerja ya. ya. Bekerja kan? No resting. Nah, itu dia. Jadi Ya. orang yang nggak rest, kita bisa lihat dia kalau bekerja begini, dia pasti worship siapa? Pasti worship the beast ya dia. Ya. Peace. And he made. Apakah Yeah. dapat matrai? No. Tidak. No, Materainya. no seal of God. Nah, tidak dapat materai kan? Ya. Apakah tidak dapat materai? Karena tidak apa? Tidak ada rest. Tidak ada rest? Tidak atau ada tidak? rest. Tidak apa? Tidak dapat materai karena tidak ada rest. Tidak ada karena menyucikan atau hari Sabat. Tidak istirahat pada hari Sabat, betul? Iya. Iya. Apakah yang mematrai salah satunya hari Sabat? Iya, betul. Iya. Nah, itu dia. Jadi, dengan kita hari ke-7, artinya kita work 6 harinya berhasil nggak? Kalau bisa rest berhasil. Berhasil gitu. Kalau 6 hari berhasil, Iya, berhasil. dan dapat rest hari ke-7, kita sedang restore the image of God. Kalau orang yang tidak rest hari ke-7, makanya seperti siapa? Depannya B. Image-nya Peace. Image-nya beast. Ya. Jadi berdasarkan kita rest atau enggaknya hari 7, itu sedang menunjukkan kita image-nya siapa kan? Betul? Iya. Betul di. Iya. Orang yang tidak di-restore karena dia kerja hari Sabat. Jadi apakah hari Sabat ini penting sekali? Karena bukan hanya penting kita mau istirahat dari capek lelahnya kerja, karena ini kita mau restore kembali image of God kan? Hari Sabat tuh bukan, aduh sudah capek 6 hari, hari ke-7 istirahat, makanya tidur terus hari Sabat. Apakah seperti itu? Enggak kan, saudara-saudara? Tidak. Hari Sabat ini adalah satu bukti kita restore enggak image of God dalam 6 hari. Betul enggak? Hari Sabat itu bukti. Bagaimana hari Sabat itu bukti kuasa Tuhan ciptakan 6 hari. Hari Sabat itu adalah bukti kita selama 6 hari sudah di-restore image of God-nya dalam tindakan-tindakan kita yang dulunya kayak image of Satan. Bisa? Itu dia. Ya. Ya. Apakah bisa ikuti pelajaran malam ini, saudara-saudara?